Pertama adalah apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Dengan kata lain, saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Jenis saham berdasarkan hak klaim. Yang pertama ada common stock, lalu ada preferred stock. Dalam preferred stock ada beberapa jenis saham lain, yaitu kumulatif, non-kumulatif, dan participating. Lalu berdasarkan bentuk kepemilikannya ada bearer stock dan registered stock. Dan yang terakhir adalah jenis saham menurut tingkatan dalam perdagangan, ada utility stock dan blue chip stock. Baik, di sini ada beberapa kategori dasar saham. Yang pertama cyclical stock, defensive stock, ketiga emerging growth, yang keempat speculative stock, yang kelima income stock, yang keenam blue chip stock, yang ketujuh growth stock. Cyclical stock adalah saham yang harganya dipengaruhi oleh makroekonomi atau sistematis dalam perekonomian secara keseluruhan. Berikutnya ada defensive stock. Defensive stock merupakan jenis saham yang biasanya dapat bertahan dengan baik pada saat perekonomian sedang resesi atau kondisi ekonomi secara umum kurang baik. Berikutnya ada emerging growth, yang dimana emerging growth stock adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Berikutnya ada speculative stock. Speculative stock adalah saham dari suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan setiap tahunnya, namun memiliki kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, walaupun belum pasti. Yang berikutnya ada income stock. Income stock adalah saham yang dalam jangka panjang tercatat secara reguler atau terus-menerus membayar dividen yang lebih tinggi dari rata-rata. Income stock adalah pilihan ideal bagi investor yang mencari tingkat pendapatan saat ini yang tinggi dan relatif aman. Berikutnya ada blue chip stock. Blue chip stock adalah saham dari perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar tertinggi atau lebih tinggi dari rata-rata nilai kapitalisasi pasar saham yang tercatat di bursa. Saham ini secara berkesinambungan melakukan kinerja keuangan yang relatif bagus dan memberikan dividen dalam jumlah yang besar. Yang terakhir, growth stock. Growth stock adalah saham-saham yang secara konsisten menghasilkan tingkat pertumbuhan yang baik, pendapatan maupun laba perusahaan. Jadi secara umum, perusahaan-perusahaan yang mempunyai saham jenis ini berkombinasi antara pertumbuhan pendapatan yang relatif tinggi dengan pengembalian modal yang tinggi. Apa itu obligasi? Obligasi merupakan utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga tetap jika ada. Obligasi berdasarkan penerbit ada 4, yaitu obligasi pemerintah atau government bonds. Obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan negara. Surat ini sah secara hukum dan dilindungi berbagai peraturan, termasuk undang-undang peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan atau PMK, dan lainnya. Yang kedua ada obligasi korporasi, corporate bond. Sesuai dengan namanya, surat utang ini diterbitkan perusahaan tertentu, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN dan korporasi swasta. Biasanya obligasi korporasi ini jatuh tempo cenderung pendek, minimal 1 tahun. Yang ketiga ada obligasi asing atau foreign bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga asing pada suatu negara tertentu di mana obligasi tersebut dipasarkan. Dan yang terakhir ada eurobond, obligasi internasional dijual di luar negeri di luar negeri yang mata uangnya adalah mata uang atau diterbitkan. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan mobil Italia mungkin menjual eurobond dikeluarkan dalam dolar AS kepada investor yang tinggal di negara-negara Eropa.
Obligasi berdasarkan kupon ada 3. Yang pertama, fixed coupon bond atau obligasi kupon tetap. Jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon selanjutnya ada fixed coupon bond atau obligasi kupon tetap. Skema pembagian keuntungan melalui kupon tetap ini sama dengan penjelasan mengenai keuntungan kupon pada umumnya. Tetapi nilai atau presentasi bunga yang akan dibayarkan secara berkala atau periodik pada obligasi kupon tetap ini memiliki angka yang tetap yang sudah disetujui sebelumnya. Masa penawaran perdana saat obligasi ini diterbitkan. Yang kedua ada floating rate bond atau obligasi dengan bunga mengembang. Obligasi dengan bunga mengembang didasarkan pada tingkat suku bunga variabel yang penyesuaian bunganya dilakukan secara berkala. Yang ketiga ada zero coupon bond atau obligasi tanpa kupon. Zero coupon bond atau obligasi tanpa kupon ini merupakan salah satu dari banyaknya jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon yang tersedia saat ini. Sesuai dengan namanya, obligasi ini tidak akan memberikan kupon secara berkala sebagai bukti keuntungan pemegang investasi. Macam-macam obligasi ada 3. Yang pertama, serial bond. Serial bond merupakan kelompok obligasi yang obligasinya dibayar secara berurutan dan secara cicilan. Yang kedua ada term bond. Term bond merupakan kelompok obligasi yang obligasinya jatuh temponya secara bersamaan. Yang ketiga ada kombinasi serial bond dan term bond. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi yaitu tingginya harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Dan ada juga faktor lain yang mempengaruhi harga obligasi. Yang pertama, kondisi makroekonomi Indonesia. Yang kedua, kondisi industri dari emiten. Yang ketiga, kinerja emiten. Yang keempat, likuiditas pasar.